Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rifa Dwi Fatatunida dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2017. Nah, di sini saya akan memberikan informasi tentang pesan dan kesan yang saya peroleh sewaktu saya itu berkuliah di jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Yang pertama, OMBUS. Nah, jadi OMBUS adalah orientasi peserta didik baru Universitas Siliwangi. Nah, di OMBUS ini semua fakultas bercampur ya. Nah, jadi pesan dan kesan selama OMBUS di Unsil adalah yang pertama, kita dapat teman baru dalam lingkup seluruh fakultas yang ada di Unsil. Nah, yang kedua, kita dapat pengalaman baru. Ya, mungkin kalian juga pernah pengenalan baru gitu di masa-masa sekolah, cuman dalam kuliah ini lumayan berbeda gitu. Nah, yang ketiga, kita dapat menambah silaturahmi antar sesama teman. Nah, lanjut ya, yang kedua itu ada Mabim. Nah, Mabim dalam Unsil itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Mabim Fakultas. Nah, yang kedua ada Mabim jurusan. Nah, jadi kalau Mabim tingkat fakultas itu akan dibimbing langsung oleh BEM-FT atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik. Nah, kalau Mabim di jurusan itu akan dibimbing langsung oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan, yaitu kalau di Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro itu sendiri ada HME atau Himpunan Mahasiswa Elektro. Nah, lanjut ya, untuk pesan dan kesan selama Mabim di tingkat fakultas adalah yang pertama, mendapatkan teman baru di tingkat fakultas teknik. Nah, yang kedua, memberikan silaturahmi antar sesama. Terus yang ketiga, menambah pengalaman. Nah, yang keempat, kita mendapatkan rasa kekeluargaan antar satu sama lain. Apalagi kalian juga tahu sendiri kalau di teknik itu sangat-sangat terjadi erat rasa kekeluargaan, kerjasama, dan kebersamaan. Nah, untuk yang Mabim tingkat jurusan, kita dapat mengenal lebih dekat teman-teman kita seangkatan, karena Mabim itu dilakukan dengan teman seangkatan kita. Kita juga jadi tahu, paham gitu tentang karakter teman masing-masing, karena dalam Mabim tingkat jurusan ini kita dituntut untuk benar-benar mengetahui secara detail tentang semua teman-teman kita. Lanjut, yang ketiga ada LKM. Nah, LKM itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada LKM tingkat fakultas, yang kedua ada LKM tingkat jurusan. Nah, LKM itu sendiri singkatan dari latihan. Nah, kalau dalam LKM ini tuh lebih di Nah, kalau di LKM ini kita lebih ditujukan untuk kita tuh dapat memimpin diri kita sendiri gitu, kayak seolah-olah kita tuh jadi pemimpin gitu. Nah, itu dalam LKM juga mendapatkan materi tentang kepemimpinan beserta yang lain-lain, intinya tentang kepemimpinan. Nah, kalau LKM tingkat fakultas, kita tuh dapat mengenal satu sama lain, dapat memimpin diri sendiri, dapat menjalin silaturahmi, menambah kekeluargaan, kebersamaan. Nah, itu hampir sama dengan Mabim. Nah, pada LKM juga waktu itu pas angkatan saya membuat proposal LKM. Nah, yang nantinya akan disidang oleh kakak-kakak pembimbing, yaitu kalau misalkan LKM fakultas oleh BEM-FT dan LKM jurusan oleh HME Fakultas Teknik. Nah, dalam LKM ini kita juga dituntut agar kita itu memiliki tanggung jawab yang tinggi. Nanti kita ketahuan kalau misalkan kita itu orang yang bertanggung jawab atau kita orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya pengalaman organisasi. Nah, kebetulan saya telah berpengalaman organisasi selama 1 tahun. Nah,
Kebetulan saya juga mengikuti organisasi di lingkup fakultas. Saya mengikuti organisasi yaitu Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik atau yang disingkat sebagai BLMFT. Jadi, BLMFT adalah organisasi tertinggi yang ada di Fakultas Teknik. Nah, jadi BLMFT ini salah satu tugasnya adalah mengkoordinir antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Kayak misalkan mengkoordinir HME jurusan gitu kan. Nah, tetapi dalam garis titik koordinatnya BLMFT itu langsung bertanggung jawab kepada BMFT. Maksudnya bertanggung jawab dalam kegiatan. Ketika BMFT itu melakukan kegiatan, nah maka BLMFT itu yang mengawasi. Nah, selain itu BLMFT itu juga membuat peraturan-peraturan yang dapat diterapkan oleh organisasi-organisasi yang ada di lingkungan Fakultas Teknik. Nah, saya selama di BLMFT itu menjabat sebagai Sekretaris Umum BLMFT, khususnya tahun 2019. Nah, jadi pengalaman saya ketika menjadi Sekretaris Umum BLMFT tahun 2019, nah saya itu dapat mengadministrasikan surat-surat. Jadi kayak menambah pengalaman tentang bagaimana cara membuat surat, terus habis itu alur tata cara urutan ketika kita akan membuat surat. Nah, terus habis itu mengetahui tentang kayak pembuatan laporan-laporan pertanggungjawaban gitu yang dari organisasi-organisasi yang ada di Fakultas Teknik. Pokoknya kalau misalkan pengalaman diceritakan banyak lagi deh. Nanti bisa tanya-tanya aja kalau misalkan masih berminat untuk mengikuti BLMFT tahun 2021. Tapi khususnya tugas Sekretaris Umum ya. Ya, mungkin itu saja video singkat yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.